Di video kali ini aku cuma pengen bagiin beberapa pengalaman aku yang menurut aku menarik untuk didokumentasikan di YouTube dan konteksnya ini adalah bisnis dan usaha ya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan pada video kali ini, seperti yang aku bilang di awal, aku cuma pengen ceritain pengalaman-pengalaman yang menurut aku cukup menarik untuk aku dokumentasikan di YouTube. Dan ini benar-benar pure pengalaman aku. Kalau memang ada pelajarannya ya alhamdulillah. Kalaupun enggak, memang enggak berniat untuk membuat video yang ada pelajarannya sih. Temanya seputar bisnis dan usaha. Jadi mungkin aku mulai langsung dari pengalaman pertama aku ya. Dari mulai SD ya, karena yang aku ingat pas SD. Jadi dulu itu aku SD ingat pernah jualan dari sampah. Sampah di sini itu maksudnya adalah dulu kakakku itu belajar sablon stiker. Atau malah belum. Tapi seingat aku lagi belajar sablon stiker. Dan di tempat kerjanya itu banyak stiker-stiker kecil yang gagal. Jadi kayak stiker-stiker karakter kayak Doraemon, Hello Kitty. Pokoknya yang kecil-kecil deh. Yang dari vinyl aku juga nggak ada lagi contohnya. Pokoknya yang kecil-kecil dan itu tuh produk gagal. Sehingga sebenarnya dari perusahaannya udah dijual, mau dibuang aja gitu. Dan ya udah ada di kantong sampah mau dibuang gitu. Nah, satu hari kakakku itu bawa stiker-stiker gagal yang bisa dibilang sampah tadi ke rumah dan menurut aku stikernya masih bagus. Masih bisa dipakai, masih bisa ditempel dan senang gitu. Maksudnya lihatnya masih senang, masih bagus gitu. Dan dari situ aku kepikiran untuk ngejualin ke teman-teman aku di SD. Dan ternyata setelah aku bawa ke sekolah, aku jual-jualin, laku. Jadi kayak senang aja gitu. Dan itu bisa dibilang salah satu pengalaman bisnis atau usaha yang sangat berkesan dari aku pribadi. Itu kalau nggak salah di sekitar 3, 4, 5 SD-an, aku lupa. Kalau nggak salah sih kelas 5 SD-an. Dan yang bikin aku senang dari pengalaman ini adalah karena dulu aku itu bakalnya cuma 2.000 sehari. 2.000 sehari dan biasanya di jam istirahat kalau ke masjid itu ada tukang bakso Malang. Aku selalu pengen bisa makan bakso Malang itu. Cuman karena dengan bakal 2.000 sehari, ya aku nggak bisa expect lebih karena seingat aku ya bisa sih 2.000, cuman waktu itu juga 2.000 yang aku dapat dari orang tuaku, 1.000-nya aku masukin ke buku tabungan yang kecil itu yang warna pink biru yang biasanya pas naik kelas diambil lagi gitu. Jadi aku punya 1.000 yang itu tuh bener-bener pure buat sekolah, buat jajan gitu. Jadi yang nggak punya buat beli bakso Malang. Nah, dengan aku jualan stiker ini, aku jadi bisa beli bakso Malang. Waktu itu hampir setiap hari sampai aku ngerasa bosan dan ya udah, uangnya kalau ada. Jadi setiap ada uang, aku main PS lagi. Jadi bisa dibilang dulu itu waktu SD, yang menggerakkan aku untuk mencari uang adalah game dan bakso Malang. Tapi karena bakso Malang ini bikin bosan, maksudnya karena tiap hari makan bakso Malang waktu itu, dan bosan, ya udah jadi porsi kalau misalkan ada stiker laku, itu tuh uangnya pasti aku arahin buat main game. Waktu itu PS2 ya, masih PS2. Itu salah satu pengalaman bisnis pertamaku. Tapi di saat yang berdekatan, selain jualan stiker tadi, seingat aku kalau nggak salah, ini juga benar-benar baru ingat sebelum take video ini, aku itu dulu pernah bikin, apa ya, school mungkin ya namanya. Pokoknya dulu tuh aku beli Marimas yang sachet gitu. Marimas yang sachet, aku seduh, terus abis itu aku masukin ke plastik kecil-kecil dan aku simpan di freezer. Dan ya udah aku jualan es itu buat ke orang-orang warnet. Tujuannya buat apa ya? Biar aku bisa main warnet gitu. Jadi kalau misalkan aku punya uang 2.000 kan main warnetnya mungkin enggak, ya sekitar setengah jam, 45 menitan lah ya, 2.000 waktu itu. Sedangkan kalau misalkan diputar, memang aku harus lebih sabar dulu, tapi akhirnya ketika es full-fullnya kejual, ya lebihnya bisa aku pakai mungkin untuk main sejam dan 2 jam dan itu lebih menyenangkan buat aku. Ini aku bilang PS dan warnet itu di satu tempat yang sama ya, karena memang seingat aku juga lagi transisi PS ke warnet gitu. Itu pengalaman aku waktu SD, jadi dulu SD itu seenggaknya yang aku ingat ya, aku jualan es itu tadi es Cool kalau nggak salah namanya, aku nggak tahu kalau salah ya udahlah ya. Sama jualan stiker yang cukup
banyak menghasilkan karena bener-bener seingat aku tuh sampai bosen banget aku makan bakso Malang yang sebelumnya aku bahkan nggak bisa untuk beli satu kali pun gitu. Itu waktu aku SD. Waktu SMP aku nggak inget pernah nyoba jualan sesuatu sih. Yang aku ingat waktu SMP setiap libur panjang aku selalu bantu bapak buat kerja. Bapakku itu dulu bikin-bikin sepatu, produksi sepatu. Ya itu, jadi dulu itu aku bantu bapak buat ngelem sepatu, gunting kulit, bikin pola. Pokoknya bantu orang tua lah, maksudnya bantu bapak bikin sepatu, ya kadang dikasih uang di minggunya, kadang juga enggak. Ya gitu sih, kalau SMP jadi nggak ada cerita aku berusaha, maksudnya bikin usaha atau ngelakuin hal yang menarik gitu, seingat aku ya. Jadi ya udah waktu SMP mah aku malah lebih gila lagi dalam main warnetnya. Jadi dulu di SMP itu ada 2 shift sekolah. Kalau misalkan aku lagi jadwal pagi sekolahnya, biasanya aku pulang sekolah ke warnet. Aku lupa waktu itu bakal aku goceng 5.000 gitu. Jadi pokoknya gitu ya. Kalau misalkan dulu waktu sekolah, pas pagi sekolah, siangnya atau pulangnya aku main warnet. Kalau misalkan lagi jadwal siang sekolah, biasanya ya aku datang lebih awal buat main warnet sebelum ke sekolah. Dan oleh-oleh di SMP itu ini ya, mata aku minus dan ya sekarang makin naik lagi. Cuman ya itu oleh-oleh dari SMP mata minus. Lanjut ke SMK, di sini mungkin yang bisa dibilang cukup menarik ya. Mungkin aku mulai dari bekal aku dulu. Bekal aku di SMK itu 10.000 sehari. Aku itu kalau ke SMK harus naik angkot 2 kali, dan itu kalau misalkan full naik angkot, sekali berangkat itu 5.000. Otomatis kalau misalkan pulang pergi, aku full naik angkot, ya jadinya habis 10.000 yang dikasih bekal sama orang tua tadi itu habis buat angkot doang. Akhirnya karena aku juga pengen jajan, ya udah aku naik angkot sekali, dan sekali lagi ya udah jalan kaki aja. Ada mungkin setengah jam lah. Ya lumayan lah olahraga tipis-tipis. Pulangnya juga gitu. Biasanya cuma sekali naik angkot, sisanya jalan kaki setengah jam lagi. Nah, dari situ, oh ya, selain 10.000 juga sebenarnya yang bisa, apa ya, yang bikin aku bisa bertahan dengan bekal seperti itu adalah karena mama aku rajin bikin aku bekal. Jadi aku dibekalin misting, itu semisting gede. Dan itu biasanya aku bagi dua untuk istirahat pertama dan istirahat kedua. Nah, pas pulang ya udah pulang. Jadi biasanya dari uang 10.000 tadi juga nggak selalu aku jajanin. Aku saving, aku kumpulin gitu. Sampai titik di mana uang itu kekumpul 50.000, dan bisa dibilang ini juga jadi modal bisnis pertama aku yang benar-benar pakai modal ya. Enggak sih, yang tadi S juga pakai modal. Ya oke lah, intinya 50.000 tadi jadi modal bisnis aku. Bisnis apa yang modalnya cuma 50.000? Waktu itu aku benar-benar search di YouTube bisnis modal 50.000 dan keluarnya jualan pulsa. Yang paling memungkinkan ya, yang aku lakukan sebetulnya bisnis-bisnis makanan, kayak misalkan aku bikin sesuatu, terus aku bawa ke sekolah, aku jualin, itu juga bisa modal 50.000. Cuman aku mikir kayak, aku sekolah pagi, pulang sore, belum lagi ada PR dan lain-lain, dan eskul dan lain-lain. Kalau misalkan aku harus nambah waktu lagi buat bikin makanan, kayaknya aku nggak cukup kuat untuk melakukan hal itu. Dan akhirnya ya udah aku cari-cari, ternyata ada jualan pulsa, bisa tuh modal 50.000. Akhirnya di saat itu aku coba nyari kayak apa ya, vendor mungkin atau tempat beli pulsa yang paling murah gitu. Waktu itu kalau nggak salah ada di Gojek, yang aku cari di Grab, terus juga beberapa e-commerce juga sempat aku banding-bandingin sampai aku nemu satu aplikasi yang aku ingat namanya sampai sekarang. Gak tahu bener atau enggak. Pokoknya antara Kudo atau Doku. Antara dua nama itu. Dan di situ tuh sejauh yang aku cari adalah tempat beli pulsa dengan harga paling murah gitu. Maksudnya aku masih bisa dapat margin gitu. Jadi dari 50.000 tadi aku top up ke aplikasi Kudo atau Doku tadi. Ya udah aku tawarin ke teman-teman kelas aku, dan ada satu orang yang bener-bener hampir tiap hari langganan beli pulsa 5.000 dan ya itu. Dari situ kan misalkan aku beli 5.000 ke Kudo atau Doku tadi, aku jual 7.000, dapat lagi untung. Ya udah aku gulung gitu aja terus selama SMK.
Tapi di SMK juga aku nggak cuman jualan pulsa, karena kemudian di kelas, menuju kelas 2 atau mungkin di kelas 2, aku suka lupa masalah timeline, yang jelas ceritanya masih berkesan. Aku punya kenalan di sekolah lain, yang di sekolahnya dia itu jualan basreng. Yang itu kakak kelas ya, jualan basreng, dan aku kenal, aku coba kontak dia buat, Kang, boleh nggak aku jualin snack Akang di sekolahku? Tapi aku nggak beli ya, karena aku nggak punya uangnya. Aku bawa dulu barangnya, yang laku aku store sesuai jumlah yang laku gitu. Dan Gayung bersambut, kakak kelasku yang tadi, namanya Kang Imam, mengiyakan, dan sudah dari situ jalan gitu. Setiap pagi setiap datang ke sekolah, aku nunggu di gerbang buat dia bawa snack. Itu gede banget, kayak kalau ke kelas tuh aku jinjing pakai kresek gede. Aku datang ke depan gerbang ngambil itu, balik lagi ke kelas. Ya udah dibawa aja ke kelas. Pindah kelas aku bawa, biasanya kalau lagi jam kos teman-teman suka beli. Jam istirahat juga suka beli, kalau yang males ke kantin. Ya walaupun sekolah ada kantin ya. Kalau lagi di lantai 2 dan jaraknya cukup jauh, teman-teman juga beberapa ya milih buat beli snack dari aku. Itu bikin snack. Terus selain itu, di SMK itu aku juga sambil belajar-belajar desain. Pertama kali aku mengenal desain. Jadi sekali lagi aku lupa tahun berapa. Yang jelas seingat aku lagi kumpul pasca Lebaran di rumah nenek. Kakakku nanya butuh apa buat sekolah. Waktu itu nawarin kendaraan seingat aku ya. Cuman aku mikir kayak, nggak lah, kendaraan mah nggak terlalu butuh gitu, karena aku itu dulu waktu SMK jurusan teknik komputer jaringan, dan menurut aku lebih butuh fasilitas laptop. Aku lagi nyicil laptop, cicilannya belum lunas. Ya udah, sok aja bawa laptopnya. Itu kondisi laptop belum lunas cicilannya, tapi dikasih ke aku, dan ya dari situ aku mulai pertama kali belajar ngedesain. Sampai sekarang ya aku masih ada skill desain yang kepake buat usaha aku saat ini. Jadi di SMK, meskipun jurusan TKJ, setiap jam kosong itu aku belajar mendesain. Dari proses belajar mendesain, aku juga mengenal dunia dunia kompetisi desain. Aku nyoba ikut beberapa kompetisi, aku juga coba buka jasa online freelancing di Fiverr waktu itu. Dan ya itu, jadi dari SMK itu bener-bener sebenarnya apa ya? Mungkin kalau misalkan disederhanakan, dulu itu kenapa aku nyoba semua hal itu? Karena aku merasa bekal yang aku punya kurang. Aku pengen jajan di kantin. Motivasinya mirip waktu SD. Aku cuma pengen bisa jajan di kantin, dan menu-menu di kantin waktu itu lumayan lah, di 5 ribuan. Ada sih beberapa yang masih bisa nego 2.000 gitu. Dan karena nggak sanggup untuk beli makanan di kantin, ya aku nyari cara untuk aku bisa jajan di kantin. Akhirnya tadi aku jualan pulsa, akhirnya tadi punya kenalan di sekolah lain, aku jualin snacknya di sekolah aku, sampai ke freelance design. Jadi itu bisa dibilang sumber-sumber pemasukanku waktu SMK. Motivasinya yaitu pengen jajan di kantin, sesederhana itu. Dan mungkin secara apa ya, aku cerita sedikit bahwa dari 3 usaha yang aku lakukan tadi, jualan pulsa, snack, dan freelancing, aku benar-benar kayak nggak nyangka. Maksudnya di momen saat itu, pertama kali aku lihat saldo di ATM aku itu nyampe 1 juta hasil keringat aku sendiri. Dan itu sangat menyenangkan. Oh ya, ada cerita menarik juga waktu aku nyari ATM. Jadi, karena uang aku sangat sedikit, uang aku sangat terbatas, ketika aku memutuskan untuk membuat rekening, itu tuh benar-benar aku ngeriset, nyari bank mana yang nggak ada biaya adminnya, bank mana yang benar-benar untuk buka itu nggak ribet dan nggak perlu uang banyak, sampai ya akhirnya memutuskan untuk buka di BRI Syariah. Sekarang kan udah dilebur jadi Bank Syariah Indonesia semua ya. Jadi BRI Syariah adalah bank pertama yang aku buat rekeningnya, karena nggak ada biaya admin. Dan waktu itu juga deket dari sekolah, jadi aku bisa minta di-spend, sehingga aku minta di-spend karena memang aku pulang sore, minta di-spend gitu. Itu tadi, jadi apa ya,
pertama kali aku lihat rekening aku nyampe 1 juta ya berkat 3 usaha yang aku lakukan sebelumnya. Dan percaya nggak percaya, dari uang 1 juta tadi aku mulai mengenal dunia investasi. Karena bayangin aja, orang yang biasanya megang 10.000 sehari, di rekeningnya tiba-tiba ada 1 juta rupiah. Itu kan 1000% ya, maksudnya 1000 kali lipat. 10.000% berarti. Apa? Ya itulah 1000 kali lipat ya. 100 kali lipat. Gimana sebenarnya balik ke 10.000? Iya, 100 kali lipat maksudnya. Jadi aku yang biasa pegang 10.000, tiba-tiba lihat di rekening ada 1 juta. Dan mungkin sedikit twist aja, kayak dari 1 juta itu aku kembali lagi ke YouTube, aku nyari cara melipat gandakan uang. Bener-bener cara melipat gandakan uang. Itu aku masih ingat di 2018. Untungnya aku searching di 2018, karena mungkin kalau misalkan aku searching 2 tahun kemudian, yang keluarnya itu Kanjeng Dimas. Yang apa, ya melipat gandain uang gitu. Kasus Kanjeng Dimas lah ya. Dan ketika dulu 2018 aku cari cara melipat gandakan uang, dari situlah aku mulai mengenal reksadana. Tapi karena di video kali ini aku cuma pengen cerita tentang part-part kehidupan aku yang memang bersinggungan dengan bisnis, jadi ya itu aja paling. Tadi mungkin secara singkat aku flashback atau kurangkum lagi, kayak waktu SD aku pernah jualan stiker dari sampah yang dibawa kakak dari tempat kerjanya. Terus abis itu aku juga pernah jualan es cool-cool buat main warnet. SMP aku cuman bantu kerja bapak karena mungkin aku nggak melihat peluang atau aku nggak terlalu pengen. Jadi kayak bekal yang aku punya di SMP ya udahlah cukup, karena di SMP juga aku punya temen yang kadang terakhir aku main warnet, jadi gak ada urgensi untuk nambah pemasukan lah saat itu ya. Nah di SMK yang cukup menarik karena aku ngelakuin beberapa hal, yaitu jualan pulsa, terus bantu temen jualan snack, dan freelance design. Oh ya, sebelum ditutup, pokoknya seingat aku saldo aku di pas lulus SMK itu ada di sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Apa atau lebih sih, seharusnya lebih ya. Aku lupa spesifiknya berapa. Dan saldonya tuh habis karena menjelang aku lulus SMK, aku coba jualan kaos tanpa pengetahuan apapun dan rugi. Cuman ya itu pengalaman seru aku dalam berusaha melakukan sebuah usaha gitu. Jadi dulu ngumpulin banyak susah, tapi seru sih. Maksudnya udah ngumpulin banyak susah, modalnya cukup untuk jualan kaos. Aku berekspektasi ini kalau misalkan berhasil jualan kaosnya, uang yang aku punya akan semakin berlipat. Tapi karena gagal, ya udah habis lagi. Dan ya sekali lagi aku nggak ngerasa nyesel, aku nggak kesel, ya senang aja karena banyak pelajaran yang bisa aku ambil selama sekolah. Itu paling video kali ini. Sekali lagi ini cuma pengalaman pribadi aku. Kalau pelajarannya apa? Mungkin pelajarannya ya semua bisnis atau semua usaha yang aku lakuin bermulai dari rasa kepepet ya. Rasa kepepet pengen punya uang tambahan. Dan jadi apa pelajarannya? Mungkin harus bikin kepepet? Enggak juga sih. Maksudnya bisnis nggak harus selalu mulai dari kepepet. Ya pokoknya itulah video kali ini. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.